Pratikno minta Basnas bantu tutupi kekurangan pemerintah dalam situasi klasik. Mari kita berkolaborasi. Sekarang baru kau katakan kita berkolaborasi. Kau lupa ya bahwa dana haji sudah dipakai, dana BPJS sudah dipakai, dana taspen sudah dipakai. Uang mana lagi? Pajak sudah dinaikkan, sebentar lagi BPJS dinaikkan. Sekarang kau akui, kau suruh Pak Prabowo mengatakan kepada rakyat bahwa dia harus meminta bantu kepada rakyat, pinjam uang rakyat, suruh rakyat menabung atau suruh rakyat meletakkan uangnya di bank dan kalian pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, memang Indonesia itu malingnya lebih gede ya, sehingga pemerintah merasa tidak fleksibel untuk menangani persoalan rakyat dan lain sebagainya, dan minta kepada Basnas untuk berkolaborasi. Tapi kalau kolaborasi dengan pemerintah kemudian dimalingi lagi gimana? Nggak sampai kan? Karena tujuan Basnas itu jelas diperuntukkan bagi umat Islam, ada terutama zakatnya itu ya untuk 8 asnaf. Nah, sementara kita tahu mana ini bagian dari pemerintah yang tidak ada malingnya. Ya, ngeri banget itu. Nanti diselewengkan duit Basnasnya gimana? Kalau dikelola oleh negara ini Basnas, ya kan? Pendapatannya 100 miliar, 30 miliar untuk membuat transportasi pengurusnya, ya kan? Tapi kalau dikelola oleh masjid dan lain sebagainya, aman itu, pembagiannya sudah jelas, nggak ada berani itu orang. Tapi pemerintah, jangankan itu kan, duit haji juga kan dikemplang oleh Departemen Agama, pemerintah juga. Ini siapa? Pratikno ini aneh-aneh aja pendapatnya itu. Dia katakan, pemirsa, bahwa sektor kesehatan, pendidikan, dan penanganan bencana merupakan bidang prioritas yang membutuhkan dukungan cepat dan tepat. Kontribusi Basnas di 3 sektor itu sangat penting untuk mengurangi beban publik yang berisiko tinggi jika penanganannya terlambat. Itu kan karena gobloknya pemerintah aja, ya kan? Sebetulnya bisa. Pendidikan itu di berbagai negara yang maju, yang otaknya itu tidak maling, itu jangankan sampai tingkat SMA, perguruan tinggi. Bahkan kalau kita mendengar kata-kata Salsa Erwina apa siapa yang di Denmark itu, sampai ke S3 pun gratis, gitu loh. Karena apa? Karena rejimnya, DPR-nya bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk menjadi maling, gitu. Ini ceritanya maling melulu ini kan. Dan di sana DPR itu gajinya cuma 1,9 kali dari rakyat. Tidak ada fasilitas rumah, tidak ada fasilitas kendaraan, tidak ada yang lain-lain. Cuma dikasih, katanya itu, kartu gratis naik bis. Dan karena itu berinteraksi dengan rakyat. Ya kan, beda dengan DPR sekarang. Kayaknya malah menjadi musuh rakyat itu ya sekarang ini. Ya, sampai akhirnya diburu dan mereka tidak berani pakai mobil dinas. Ya, pendidikan, bencana, ya kan, kemudian kesehatan, semuanya sebetulnya pemerintah itu fleksibel kalau otaknya memang digunakan untuk rakyat. Tapi mungkin karena duit dari APBN itu untuk memanjakan para pejabatnya, ya, makan aja berapa ratus ribu itu pemirsa untuk sekali makan, hotel aja 9 juta per malam. Mana ada sih hotel di Indonesia yang harganya 9 juta? Sementara rakyat itu kalau homestay aja kan 100-150 ribu itu kan. Kenapa bisa seperti itu? Ya itu karena otaknya tidak dipakai untuk peduli kepada rakyat. APBN habis. Dan APBN itu berasal dari pajaknya rakyat. Gitu loh. Karena itu sebetulnya diusir aja itu. Pejabat-pejabat yang terbukti maling itu. Atau menurut Abdus Somad itu, pegawai pajaknya itu sudah tempatkan aja ke neraka beserta dengan para malingnya itu. Kok ini aneh-aneh aja, ya?
Terus maunya apa? Ngapain harus ada pejabat? Nggak usah kan? Pakai AI aja. Di Indonesia ini nggak usah ada pejabatnya. Toh mereka tidak berguna juga. Ya ini jengkelnya rakyat semuanya. Komentar dari para pejabat, anggota DPR dan lain sebagainya, sekarang itu menghadapi nyinyiran dari rakyat. Ya kan? Setelah duit haji diembat, sekarang Basnas juga langsung dilihat itu. Karena memang kas negara kosong. Ya. Kenapa kosong? Karena rakusnya para pejabat itu. Ya disinilah mungkin situasinya sangat krusial. Pratikno juga akhirnya berharap ada kolaborasi antara pemerintah dan Basnas yang tidak hanya berhenti di level pusat, melainkan dapat menginspirasi lahirnya koalisi di daerah. Nggak usah. Pemerintah, tugasnya pemerintah apa? Itu dikerjakan. Atau pajaknya nggak usah dijalanin. Jadi pajak nggak usah ada, ya, pegawai-pegawai pemerintah saja yang rumahnya gede-gede itu, ya, dirampasin aja. Sahkan dulu undang-undang perampasan aset. Kamu kok punya mobil Ducati, motor Ducati ini, punya Alphard kok ada 4, kemudian Rolls Royce ada ini, dari mana duitmu? Dulu kamu cuma kondektor base, ya kan? Dari mana? Maling ya? Itu. Mana ada, usaha nggak ada, warisan dari orang tua nggak ada. Begitu jadi DPR, begitu jadi pejabat, langsung numpuk duitnya. Kalau gambaran pejabat di pajak itu kan, rumah pegawai pajak, rumah istri kedua pegawai pajak, rumah ketiga untuk istri yang kedua, dan seterusnya, ya kan? Dan ini saya kira ide-ide gila, ya, karena Pratikno ini walaupun dari kampung, walaupun bapak dan ibunya guru, sampai SD kelas 6 dia tidak pernah pakai sepatu, ya, ini entah berlebih-lebihan ceritanya atau enggak, saya kira berlebih-lebihan lah. Semua orang kalau sudah kelas 5, kelas 6 SD zaman itu juga pakai sepatu atau pakai sandal gitu kan. Tetapi kelakuannya yang merusak tatanan negara ini sehingga perguruan tinggi itu hancur semua. Ya, Gajah Mada, kenapa rektornya itu Ova Emilia terpilih dan lain sebagainya? Kemungkinan ada perjanjian gelap untuk menyelamatkan Jokowi berkenaan dengan ijazah palsu itu. Dan ini idenya semakin mengerikan ketika minta kolaborasi, tapi pada akhirnya nanti mengkooptasi pendapatan Basnas dan itu akan dikelola oleh pemerintah. Apa nggak sengsara, ya kan? Rakyat yang memberikan zakat, memberikan infak dan lain sebagainya ini untuk menolong rakyat miskin, tetapi akhirnya dimaling oleh para pejabat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.